Oke, hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang arsitektur dari pembuatan aplikasi di Android, ya Android native. Ya, jadi ini nanti pembahasannya terkait dengan room, live data, dan view model. Ya, jadi ada komponen arsitektur, entity, DAO, room object, view model, repository, live data, dan life cycle. Ini pembahasan materi yang cukup besar, jadi saya bagi ke dalam tiga pertemuan ya. Minggu lalu sebetulnya Anda sudah membaca dan mengerjakan tugas mengenai arsitektur komponen Android ini. Ya, jadi sebetulnya apa sih gitu ya yang kita pelajari di sini? Untuk membuat sebuah aplikasi Android, biasanya sudah ada framework atau best practice yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Gitu. Contohnya di dalam pembuatan website misalkan. Di sana kalau kita lihat, kalau Anda sudah belajar membuat website, itu ada yang namanya MVC, Model View Controller, sorry. Nah, di sini MVC itu digunakan untuk membuat aplikasi website, ya. Jadi ketika kita mendesain struktur atau arsitektur dari website yang kita buat, nah ini ada framework atau ada rancang bangun yang bisa kita gunakan. Dalam website kita biasanya kita menggunakan MVC atau Model View Controller. Kalau Anda pernah membuat website dengan menggunakan Laravel misalkan, nah Laravel ini mengadopsi konsep dari MVC ini. Jadi ada pemisahan dari bagian-bagian yang ada di website. Itu ada yang namanya model itu bagian data, ada yang namanya view itu bagian yang bisa dilihat oleh pengguna, dan ada yang namanya controller. Nah, controller ini yang menjamurkan antara model dengan view. Di dalam Android ada ada arsitektur juga yang bisa kita gunakan di sini. Bisa berbagai macam, tapi dari Android sendiri itu menyediakan yang namanya MVVM, model view model gitu ya. Kenapa kayak palindrom gitu ya, MVVF. Nah, ini ada alasannya gitu. Jadi komponen arsitektur itu apa? Seperangkat pustaka Android untuk menata aplikasi kita dengan cara yang lebih robust, dapat diuji dan terpelihara. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari spaghetti code kalau Anda pernah dengar. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah program komputer, sebetulnya kita bisa membuat semua program yang kita perlukan untuk membuat aplikasi itu di dalam satu kode gitu ya, di dalam satu tempat gitu. Hanya saja nanti ini kurang bisa di maintain atau dipelihara. Ketika ada bug, itu sulit untuk mencarinya. Ya, kemudian jika ada kebutuhan untuk menambahkan fitur di dalam sebuah aplikasi, itu juga akan mempersulit kerja kita gitu ya. Nah, dengan adanya arsitektur ini, kita mencoba memisahkan mana yang bagian data, mana yang bagian view, mana yang bagian user interface, mana yang bagian nanti menjalankan atau mengambil data dan memberikannya ke user interface. Seperti itu. Nah, di dalam Android sendiri, kita sudah mempunyai komponen arsitektur yang biasanya kita gunakan. Jadi terdiri dari arsitektur dan library ya yang biasanya digunakan oleh para developer aplikasi mobile Android gitu. Arsitektur ini adalah arsitektur aplikasi yang direkomendasikan berisi kode boilerplate atau kode-kode yang bisa digunakan itu jadi lebih sedikit gitu ya. Ini bisa diuji karena pemisahannya yang jelas. Jadi nanti akan Anda lihat di dalam grafik. Jadi kita bisa melihat ada bagian data, nanti ada bagian yang mengembalikan data ke user interface-nya. Dengan demikian kita bisa mengujinya dan karena pemisahannya jelas gitu. Dan juga lebih sedikit ketergantungan dan lebih mudah dirawat. Untuk informasi lebih dalam mengenai arsitektur aplikasi ini, Anda bisa coba cek di sini developer.android.com arc ya. Nah, ini overview-nya. Jadi
sebuah aplikasi itu bisa dibuat dengan menggunakan arsitektur ini. Jadi komponen-komponen yang ada di aplikasi kita itu nanti bisa berupa bagian data, yang bagian bawah ini, ya, bagian yang mengelola data, baik itu lokal, SQLite maupun data-data yang misalkan dapatnya dari online, gitu ya. Ini kita bisa ambil juga di sini. Oh, ini biasanya untuk yang lokal. Nah, di bagian repository, dia bisa mengatur sumber datanya. Bisa dari mana? Bisa dari yang lokal sini, atau nanti juga bisa diambil dari API. Ya. Kemudian ada view model. Nah, view model ini menyimpan semua data yang diperlukan untuk UI. Bukan menyimpan sebetulnya, menyiapkan semua data yang diperlukan untuk UI, karena penyimpanan datanya ada di sini. Gitu. Kemudian di dalam view model ini nanti ada live data. Live data itu apa? Nanti akan kita bahas di minggu depan, insya Allah. Kemudian ada UI controller. Nah, di bagian sini ini yang mengatur semua penampilan dari aplikasi yang kita buat, yaitu activity. Kalau misalnya ada fragment di bagian fragment ini di bagian URL controller ini. Nah, arsitektur ini biasanya kita sebut sebagai MVVM. Jadi model view model, gitu ya. Modelnya di mana? Modelnya itu di sini. Model itu biasanya kita asosiasikan dengan data yang kita miliki. Di sini ada SQLite, data yang kita simpan sebagai SQLite. Nanti ada data akses objek ya, yang kita singkat sebagai DAO. Kemudian ada entity. Jadi setiap data ini kalau misalkan kita belajar relational database, nah entity ini kayak tabelnya, gitu ya. Tabel misalkan tabel mahasiswa, tabel dosen, dan sebagainya. Nah, semua ini disebut sebagai room database. Jadi di bagian level yang paling bawah ini, itu terdiri dari room database ini, gitu ya. Room database kemudian nanti yang bertugas untuk mengkomunikasikan antara database ini dengan view model, ya, yang menyimpan semua data atau yang menyiapkan data ini dengan data ini adalah bertugas repository, gitu. Jadi ini overview dari arsitektur aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile Android. Nah, dalam aplikasi tersebut, dia menggunakan arsitektur ini. Jadi ada bagian room yang berisi tentang data dari kata. Jadi room words sample ini adalah sebuah aplikasi untuk melist atau mendaftarkan semua kata yaitu dalam bahasa Inggris. Ya, datanya itu disimpan dalam sebuah entitas namanya word ini, gitu. Kemudian disimpan dalam SQLite yang menggunakan library SQLite. Datanya diakses bisa diakses melalui Word DAO, data access object ini. Jadi ketika misalkan ada di user interface-nya ini, di main activity ini, ingin melist atau mendaftarkan semua kata yang kita miliki, ini si view model itu akan meminta ke Word repository. Nah, Word repository nanti akan meminta ke bagian room. Room ini di mana kita menyimpan data yang kita miliki, yaitu kita ngambil kata-kata. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang bagian room yang pertama. Ya. Jadi di setiap pertemuan kita akan bahas bagian ini. Jadi ada bagian room, nanti bagian Word repository dan live data minggu depan insya Allah. Kemudian ada bagian view model dan repository itu akan dibahas minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan bahas live data ini, itu dengan main activity.